admin Dompet Apa Hongkong. Suara saya terdengar jelas atau? Ya, jelas Mbak. Jelas. Makasih. Baik, kita mulai saja ya teman-teman karena sudah jam 14:46. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di Majelis MPO, Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Du'afa Hongkong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sosialisasi Dompet Du'afa Hongkong. Keempat, Mau'idhah Hasanah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema berguru pada Ghaub. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa penutup. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Semoga dengan pembukaan pembacaan suratul Fatihah, kajian kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Hendriani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Sadaqallahul azim. Mohon maaf dan mohon ampun atas segala kesalahan dalam membaca ataupun melafalkan makhrajnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat, cahaya buat kita semua di alam kubur, di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, sosialisasi media Dompet Du'afa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Du'afa Hongkong. Mohon maaf. Jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Du'afa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Du'afa Hongkong atau DDHK News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Du'afa Hongkong. Untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat. Karena Ustadz Faujan belum hadir di Zoom ini, maka kepada teman-teman yang mau mengisi pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun sholawat dipersilahkan. Kita isi dengan sholawat ya. Kita bersholawat. Ustaz sudah masuk, Bu Nur. Oh iya, iya. Ustaz udah ada. Bu Nurnya mute-nya belum dihidupin itu. Assalamualaikum, Bu Nurnya kemana, Ustadz. Bu Nurnya? Halo. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk
Selanjutnya yaitu acara keempat, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema berguru pada Ghaub. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita walaupun dimanapun kita berada, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, pengorbanan kita, dan segala bentuk daripada apa yang kita usahakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita ini mengenai daripada Ghaub. Itu tulisannya betul nggak tuh kira-kira? Untuk bahasa Mandarin. Ya? Iya, kayaknya gitu, Ghaub. Iya ya. Pakai go ya, goin. Sebetulnya pakai O ya. Jadi apa namanya anjing? Nah, ini apa namanya ada keutamaan ataupun kelebihan daripada anjing ini. Loh, kok kita belajar anjing? Kenapa nggak kita belajar kucing? Nah, ini salah satu daripada hewan yang termasuk di dalam Al-Quran. Dan apa saja yang di dalam Al-Quran masuk, baik ceritanya baik ataupun buruk, ada nilai tersendiri. Sehingga kita boleh untuk mengambil i'tibar ataupun pelajaran daripada kisah-kisah, khususnya kisah-kisah mengenai binatang dalam Al-Quran. Hadirin rahmati Allah. Nah, ini ayatnya. Jadi, di dalam Al-Quran ada ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ini ayat pertanyaan. Mereka bertanya kepadamu. Jadi dalam Al-Quran ini ada memang pertanyaan-pertanyaan. Loh, untuk apa sih pertanyaan itu? Nah, pertanyaan dalam Al-Quran itu penting. Sebab apa? Yang pertama, pertanyaan itu ada rasa ingin tahu kita. Setiap sesuatu yang tidak kita ketahui, maka hendaklah kita bertanya. Makanya majelis kita selalu ada tanya jawab. Nabi SAW bukan hanya beliau ngajar, tidak begitu. Tapi ada komunikasi, ada tanya jawab di antara Nabi dan para sahabat. Sehingga apa yang disampaikan Nabi itu masuk dalam benak para sahabat. Dan apa saja yang masuk dalam benak sahabat, mereka ingat, bahkan mereka tulis. Dan itu menjadi riwayat-riwayat sehingga sampai kepada kita sekarang. Sebab apa? Ada satu teknik pengajaran Nabi, ada tanya jawab. Maka hadirin rahmati Allah, yang pertama kalau seseorang bertanya, itu karena keingintahuan. Pada siapa kita bertanya? Pada guru-guru kita yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita rusak motor kita akan ke bengkel. Kalau kita sakit, kita akan ke dokter. Sakit mata, bahkan ke spesialis. Sebab kita tahu bahwa dokter spesialis itu dia punya lisens, dia punya surat izinnya, ijazahnya ketika dia mengajar. Ada juga untuk pertanyaan itu untuk menambah perhatian seseorang. Jadi ketika ditanya, itu dia akan ambil perhatian. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, beliau tanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku. Ini Nabi Yakub adalah ayahnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu salah satu beliau mendidik anak-anaknya adalah bertanya kepada anaknya, "Apa yang kamu sembah setelah aku wafat?" "Na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Kami menyembah Tuhanmu, hai ayah. Kemudian ada beberapa pertanyaan, intinya bahwa penting adanya tanya jawab di antara guru dan murid.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kullukum mas'ul. Ini juga pertanyaan, kita akan ditanya. Diri kita akan ditanya tentang apa saja yang kita buat ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah. Di sini pertanyaannya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu. Jadi banyak riwayat-riwayat orang-orang Badui ini mereka orang kampung. Kalau sahabat-sahabat yang pintar, itu kadang mereka malu untuk bertanya. Malah yang Badui ini yang bertanya. Jadi orang Badui walaupun mereka istilahnya kuranglah kecerdasan mereka, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanya kepada Nabi dan menjadi ilmu pengetahuan hingga sampai sekarang. Nah, mereka tanya, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Nabi SAW difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kamu apa saja yang baik-baik. Jadi memang makanan kita bukan hanya halal tapi thayyib juga, halal thayyiban. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Nah, di sini ini ada ayatnya, apa namanya itu? Mukallibin. Jadi yang saya merah ini mukallibin. Kita artinya tadi, wa ma'alamtum yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, madza uhilla lahum? Apa yang halal? Katakanlah yang halal bagi kamu adalah yang baik-baik. Dan wa ma'alamtum minal jawari. Dan buruan yang ditangkap. Alamtum minal jawari mukallibin, buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Jadi di sini mukallibina ini adalah hewan yang dilatih. Hewan yang punya sifat seperti anjing. Hewan apa itu? Bukan hanya anjing, tapi ada hewan yang dia punya sifatnya seperti anjing. Kalau ada burung elang. Jadi kita ini dibolehkan untuk memakan makanan sembelihan. Ada makanan yang disembelih, halal untuk kita. Ada makanan yang hasil berburu. Nah, makanan yang hasil berburu itu ada kalanya ditangkap. Jadi misalnya ada seseorang dia punya burung elang. Burung elangnya itu dilatih sehingga pintar dan bisa untuk menangkap kambing misalnya. Bisa untuk menangkap kelinci. Nah, buruan daripada elang tersebut itu halal kita makan. Ada misalnya macan tutul. Seperti itu juga. Jadi mukallibin artinya apa? Hewan yang punya sifat seperti anjing. Maksudnya apa? Dia bisa dilatih. Oh, berarti bagaimana itu maksudnya? Artinya binatang itu bisa untuk dilatih. Dan binatang yang paling cerdas dan yang paling cepat untuk dilatih adalah anjing. Dan memang dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehebatan anjing. Memperlihatkan kehebatan anjing. Nah, seperti Ashabul Kahfi, Kitmir namanya. Jadi apa namanya itu ada raja yang zalim sehingga dikejar-kejarlah Ashabul Kahfi. Nah, itu anjingnya itu berjaga-jaga. Menjaga Ashabul Kahfi dalam guanya. Namanya adalah Kitmir. Nah, ini apa namanya itu ditulis dalam Al-Quran karena kemuliaan anjing tersebut. Dan anjing, Kitmir, khususnya anjing Ashabul Kahfi adalah anjing yang masuk surga nanti. Artinya rahmati Allah. Nah, ini kelebihan-kelebihan anjing. Jadi ada indera penciumannya. Indera penciumannya. Kita manusia itu hanya 5 juta sel. Hidung ada sel-sel di dalamnya. Tubuh kita ini banyak selnya. Ibu-ibu nanti kalau makan apa? Makan kue, makan agar-agar. Agar-agar itu, ini misalnya agar-agar. Agar-agar dalam tempat begitu, dalam mangkok. Kita tuil gini aja. Tek gitu aja, satu jari aja. Itu, walaupun di dalam agar-agar, satu cuil saja, itu dalam satu jari kita ini saja, itu ribuan sel.
Makanya ketika sayur kita masukkan jari kita, cepat kali basi. Cepat betul basinya. Sebab sel-sel di sini, ini ada makhluk. Kalau dilihat ini, jasad saya. Siapa ini? Satu orang. Jasadnya, Fauzan ini. Bukan. Di dalam tubuh saya ini, berjuta-juta makhluk. Bukan hanya satu diri jasad saja, tidak. Ternyata di mata ada banyak makhluk. Di kening ini ada banyak makhluk. Di tangan banyak makhluk. Jadi jutaan makhluk yang berada dalam tubuh kita. Nah, salah satunya di dalam indera penciuman di hidung, kita ada 5 juta sel di sini. Di hidung saja. Baru di hidung itu. Nah, hebatnya anjing lebih banyak rupanya. Ternyata anjing lebih banyak, bahkan 40 kali lipat. 200 juta sel di dalam hidungnya itu. Maka banyak para polisi kita menggunakan anjing ini sebagai pelacak. Jadi tahun 1818 ini, nah itu ada memang pembunuh berantai. Jadi di London. Nah, melacaknya dengan apa? Pakai anjing pelacak. Juga sebagai asisten tentara mencari korban perang. Jadi korban dulu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu jutaan orang. 4 juta, 8 juta. Jadi mencari korban perang yang masih hidup, itu bisa menggunakan dengan anjing. Anjing ini luar biasa penciumannya. Bahkan di Malaysia, ada anjing yang tahu CD, yang dulu kaset compact disc itu. Kalau anjing tahu di mana letaknya narkoba, tahu dia memang narkoba ada baunya. Anjing tahu misalnya di mana letak bom misalnya, ada baunya, misiu-misiunya itu. Nah, ini anjing tahu dia mana CD asli compact disc. Itu kan compact disc nggak ada baunya. Tahu mana yang asli, mana yang tidak. Itu hebatnya anjing seperti itu. Jadi harganya pun cukup mahal. Dari 60 juta, 200 juta, bahkan 1 M yang begitu itu. Jadi anjing, binatang yang paling cerdas, dan binatang yang paling mudah untuk dilatih. Gajah bisa dilatih? Bisa. Ular bisa dilatih? Bisa. Tapi sifat-sifat yang luar biasa bagus, baik, itu dimiliki oleh anjing. Hadirin rahmati Allah, ini. Di Jepang, setiap 8 April, ada peringatan mereka, hari raya juga. Hari pendidikan, hari Pancasila, kesaktian Pancasila seperti kita. Nah, ini di Jepang ada nih. Hari peringatan anjing. Oh, kenapa anjing tersebut? Namanya Hachiko. Tiap tanggal 18 April. Jadi, matinya anjing ini jadi sebelum kemerdekaan kita nih. Ini 10 tahun sebelum kemerdekaan kita, matinya anjing ini, 1935, di Shibuya, Tokyo. Ini jadi ikon, bahkan jadi tempat wisata. Nanti mungkin kalau ibu-ibu nanti sekali-sekali jalan-jalan ke Jepang, ini salah satu tempat wisata. Bagaimana kisahnya? Anjing ini punya pemiliknya, namanya Hidesaburo Ueno. Ini profesor. Mbah Hide ini profesor. Profesor di mana? Di universitas. Jadi setiap hari, Hachiko ini ngantar tuannya ke stasiun di Shibuya sana. Tiap hari dari rumah ke stasiun, diantar. Tiap hari. Satu ketika, Profesor Hidesaburo ini, di kampusnya, itu terjadi seperti serangan jantung, sehingga meninggalnya itu di kampusnya, nggak pulang-pulang jadinya, karena sudah proses kewafatan itu di sana. Oleh Hachiko ini, karena kan dulu memang transportasinya di kereta api, stasiun kereta api, ditunggunya. Hachiko ini nunggu setiap hari, ternyata nggak datang-datang, pulang datang lagi dia. Berapa lama proses itu? Dia nunggunya itu, nunggu di stasiun kepada tuan itu berapa lama? 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Jadi 9 tahun, sampai dia mati. Jadi umur dia ini 11 tahun. Umur dia 11 tahun.
Jadi apa namanya itu, orang-orang Jepang jadi mengambil icon terhadap Hachiko ini, bahwa ini adalah lambang kesetiaan, dan ini diceritakan turun temurun sampai sekarang. Setia, oke, setia. Siapa contohnya? Hachiko. Jadi memang dunia Jepang itu adalah profesional, mereka begitu sifat mereka. Jadi mencontoh siapa? Hachiko. Bahkan dibuat hari peringatan bahwa 8 April setiap tahun diperingati menjadi hari Hachiko. Jadi setianya luar biasa. Jadi kalau ada yang istilahnya tidak setia kepada mungkin pasangannya, ini kalah kita dengan anjing. Anjing rahmati Allah, ini juga kelebihan daripada anjing yang lain. Al-kalbu hayawanun katsirul wafa. Anjing ini dia tuh pintar. Pintar, setia. Sudah pintar, setia juga. Daimus sahar. Kurang tidurnya. Kemudian dia apa? Dia kalau melayani itu tingkat tinggi. Kalau diperintah tuannya mau. Jadi kelebihan daripada anjing ini dapat mendeteksi gempa juga dan angin topan sebelum terjadinya. Jadi di Jepang itu memang mereka bangunan-bangunan mereka memang siap siaga. Kalau kita memang ada juga alatnya. Cuma ketika alat itu dipasang di laut, diambil sama nelayan-nelayan sehingga nggak tahu lagi kita untuk mendeteksi gempa yang terjadi di Indonesia. Karena alat ini sudah diambil sama nelayan-nelayan itu. Nah, di Jepang itu memang mereka sediakan alat-alatnya. Bahkan bangunan pun siap siaga. Walaupun memang takdir Allah kadang memang hancur juga. Nah, di antaranya juga mereka siapkan anjing-anjing untuk mendeteksi gempa, bahkan angin topan. Jadi keretakan yang ada di bumi itu terdengar oleh mereka. Maka melolong dia itu ada terjadi sesuatu. Kemudian apa? Anjing ini dia menjaga tuannya. Anjing itu setia, anjing itu baik. Dia menjaga tuannya. Ada seorang raja dipeliharanya. Tuannya. Satu ketika tuannya meminum sesuatu. Jadi ketika raja itu sedang minum. Sama anjingnya itu langsung ditolak. Oleh anjingnya, itu minuman itu dibuang. Rajanya marah-marah, kamu ini sudah saya pelihara macam-macam. Dikatakan oleh si raja itu terhadap si anjing. Selidik punya selidik, ternyata minuman tadi itu ada racunnya. Jadi si anjing itu bisa tahu ini minuman ini dia ada racunnya ataupun tidak, bisa tahu. Dan bahkan dia menjaga tuannya sampai hal seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan anjing itu seperti itu. Nah, di sini ini dalam kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja bahwa anjing itu punya 10 keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh anjing. Fil kalbi ashru khisalin mahmudah yanbaghi lil mu'min ay yakhluwa minha. Jadi ada yang perlu kita contoh. Jadi anjing ini hewannya bagus-bagus, baik. Ada sifat-sifat yang perlu kita contoh. Maksudnya apa jadinya? Kalau kita nggak seperti ini, sifatnya itu nggak bisa kita contoh, berarti kita ini lebih buruk daripada anjing. Itu maksudnya. Jadi kajian kita nih belajar daripada apa yang didapatkan daripada anjing tersebut. Ada yang rahmati Allah. La yazalu ja'ian. Sifat pertama, apa sifat pertama anjing itu? La yazalu ja'ian. Dia senantiasa dalam keadaan lapar. Ini minta maaf tulisannya agak tercoret sedikit. Jadi yang pertama, sifat anjing itu ja'ian, senantiasa dalam keadaan lapar. Dan ini merupakan sifat orang yang soleh. Orang yang laparnya banyak, dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dia kenyang, badan itu akan berat.
Makan kenyang bagaimana sih hukumnya? Makan kenyang, jikalau kita punya pekerjaan yang banyak, contoh, saudara-saudara kita bekerja, apa pekerjaannya? Kuli bangunan, nyemen, batu bata, dan sebagainya, mengangkat pasir, itu kan berat dan perlu tenaga yang banyak. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau kita lihat tukang-tukang itu makannya banyak. Kenapa? Perlu energi yang banyak. Perlu energi yang lebih. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, hukum makan bagi mereka diperbolehkan. Sebab energinya perlu banyak. Nah, dia tidak dalam pekerjaan yang seperti itu. Tidak membutuhkan pekerjaan yang terlalu banyak seperti itu. Berat. Enggak. Maka sebaiknya memang kita mengurangi makanan kita. Maka salah satu resep untuk kesehatan itu memang makan tidak kenyang. Jadi memang makan tidak kenyang itu adalah salah satu resep daripada menjaga kesehatan kita. Kemudian, sifat yang kedua. La yanamu minal laili illa qalila. Anjing ini rupanya ternyata memang tidurnya sikit. Jadi kan anjing ini begini cara tidurnya. Anjing Ashabul Kahfi ketika tidur itu dalam posisi seperti ini. Maksudnya apa tuh? Posisinya waspada. Jika kalau ada yang mengganggu orang-orang yang dijaganya, Ashabul Kahfi itu, maka dia akan siaga untuk menyerangnya. Jadi anjing ini dia siap siaga. Ketika mungkin ada seorang suami, dia istrinya hamil, malam-malam itu dia terjaga. Sebab suami siaga. Nah, jadi termasuk daripada sifatnya anjing itu yang baik adalah la yanamu minal laili illa qalil. Tidurnya sedikit. Tidur yang baik itu seperti apa sih? Bagusnya berapa jam? Nah, ini memang orang tuh masing-masing. Ada yang 8 jam. Nah, seperti kebanyakan orang 8 jam, silakan. Ada yang 6 jam, lebih kuat lagi. Ada yang 4 jam. Ada yang 2 jam. Bahkan ada yang 1 jam. Nah, jadi memang kekuatan orang berbeda-beda. Tidak bisa kita, tapi kebiasaan orang memang 8 jam tidurnya. Kemudian, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga. Bariha an babis sayyidihi. Jadi, andai pada suatu hari ia diusir 1000 kali, bahkan maka dia senantiasa di pintu rumah tuannya. Artinya apa? Ini anjing dia sifatnya setia. Kalau sudah dia menjadi pelayan bagi tuannya, walaupun dimarahi oleh tuannya, dia tetap akan berada di tempat tuannya. Jadi ini setia orangnya, setia hewan ini. Kemudian yang keempat, idza mata lam yakhluf mirasan. Jadi anjing ini memang tidak meninggalkan harta warisan. Hadirin rahmati Allah, banyak sekarang orang yang mikirkan anaknya. Harta warisan apa ya yang akan saya berikan kepada anak saya? Saya tidak mau, saya kumpulkan harta banyak-banyak supaya nanti anak keturunan saya menikmati hasil daripada perjuangan saya. Boleh seperti itu, silakan, tidak ada masalah. Tetapi harta kita yang sekarang ini, harta kita yang kita miliki sekarang itu, kalaulah memang mau menjadi milik kita, maka kita yang menggunakannya. Maka sedekah bagi orang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau harta yang terbaik yang terus mengalir itu memang yang terbaik adalah wakaf. Wakaf yang terbaik. Sedekah oke. Infak, hadiah, hibah, silakan. Tapi memang yang best of the best itu wakaf. Jalan terus sampai hari kiamat. Selagi mana bangunan tersebut masih ada, terus berjalan sampai hari kiamat. Hadirin rahmati Allah, sifatnya anjing seperti itu, tidak meninggalkan harta warisan. Sifat yang kelima, bahwa anjing ini yakna, qanaah. Jadi apa yang diberikan kepada dia, nah itu diterimanya. Jadi ada 10 sifatnya ini. Kemudian sifatnya yang keenam, yara hatta yatrah lahu luqmah. Jadi dia memandang setiap orang yang melihatnya. Kita kalau berdoa, kita kan angkat tangan. Ada yang kita menunduk, ada yang kita ke atas. Intinya apa? Hati kita tuh menghadap Allah Ta'ala. Kita kalau minta doa bukan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin, amin, amin. Enggak begitu. Ustadz,
kalau kita doa itu sebaiknya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Bahasa apa saja, kalau kita mau berdoa silakan, tak ada masalah. Intinya kita tuh paham. Intinya kita tuh ngerti apa yang kita doakan. Kan afdalnya bahasa Arab, silakan. Yang mau pakai bahasa Arab silakan. Dengan syarat dia paham. Bukan hanya ucap saja tapi dia tak paham. Jadi ketika kita berdoa ada rasanya. Ketika kita berdoa ada nanti pikiran kita itu terfokus kepada Allah Ta'ala. Kita merasa sebagai hamba, kita melihat Allah. Hati kita, kalbu kita melihat ke Allah. Nah, seperti itu. Ini apa namanya itu? Sifat orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang ketujuh, tidak marah. Jadi walaupun dilemparkan debu kepada anjing tersebut tidak marah, nggak dengki. Nah, ini akhlak daripada para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ke-8, bahwa apa namanya itu anjing ini dia orang yang taat. Nah, seperti tadi setia. Sifat yang ke-9, diberikan makan ia menerimanya. Qanaah. Sifat yang ke-10, jikalau bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak berbekal, nah itu merupakan tanda orang-orang yang bertawakal. Nah, ini anjing itu tawakal. Oke. Kita agak cepat sedikit. Nah, ini ada juga sifat buruknya. Anjing itu ada juga sifat buruknya. Apa sifat buruknya? Ini ditulis dalam Al-Quran. Walau syi'na, surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlal lil ard wattaba' hawa. Kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Manusia kita ini, kita lebih hebat daripada hewan, kita lebih hebat daripada malaikat. Karena kita ada nafsu juga yang menggoda. Seseorang yang dia wanahan nafsa anil hawa, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi, kalau dia wattaba' hawa, dia ikutkan dirinya kepada nafsunya, keinginannya. Kalau kita beli barang, ada 2K. Ini sering disampaikan pada guru-guru kita. Ada 2K, satu keinginan, satu keperluan, satu keinginan, satu kebutuhan. Setiap kita membeli barang, ini dua ini. Nah, kalau dua ini, yang mana yang lebih penting di antara keduanya? Keperluankah atau keinginan saja? Penyakit kebanyakan orang, dia sudah punya mobil. Mobilnya sudah cukup bagus. Velfire, sudah punya dia. Velfire itu sudah punya. Alphard itu sudah ada, tapi dibelinya yang lain. Kurang juga, dibelilah Ferrari, dibelilah Lamborghini, dibelilah McLaren dan sebagainya. Bukanlah untuk keperluan. Tetapi semata-mata karena hanya keinginan saja. Aku ingin koleksi. Koleksi jamnya tuh begitu banyak. Boleh pakai jam? Boleh. Tapi bukanlah semata-mata karena mau mengkoleksi itu. Ya, jadi koleksi itu bagaimana, Ustaz? Jadi nggak boleh kita mengkoleksi. Ingat tadi barang itu kita ada 2, keperluan ataukah keinginan saja. Setiap barang yang kita miliki semuanya ada kiraannya, ada hitungannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Hadirin rahmati Allah, tetapi dia cenderung wattaba' hawa. Jadi orang yang dia mengikuti hawa nafsunya bagaimana? Famasaluhu kamatsalil kalbi. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Jadi Quran itu memang Allah Ta'ala sering buat perumpamaan. Siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, famasaluhu kamatsalil kalbi. Maka dia adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath. Jikalau kamu menghalaunya, diulurkanlah lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Jadi kan memang anjing itu kan sering mengeluarkan lidahnya. Artinya apa? Cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, itu membuat dia tunduk kepada ahli dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat ini dalam Ibnu Katsir menceritakan, dulu ada Bal'am bin Bauro di zamannya Nabi Musa. Ini termasuk ulamanya Bani Israel dulu. Bahkan mustajabud doa. Doanya itu makbul. Bal'am ini. Dia diperintahkan untuk dakwah
Kemana? Ke Madian. Untuk mengajak raja di sana untuk beriman kepada Nabi Musa. Jadi ada beberapa riwayat di situ. Tetapi oleh sang raja diberikan hadiah, diberikan hadiah, diberikan hadiah. Sehingga apa? Berubah hatinya Bal'am ini. Padahal dia ulamanya Bani Israel, bahkan doanya makbul. Ada 3 doanya yang makbul langsung cash. Ya Allah, istrinya minta. Jadi memang ada godaan daripada istri. Bang, doakan saya menjadi wanita paling cantik di kalangan Bani Israel. Makbul. Tetapi karena memang nafsu itu ingin lebih lagi, sehingga marahlah si suaminya tadi, didoakannya istrinya menjadi anjing, kalbah. Dalam lafaz tafsir itu kalbah. Jadi anjing. Anak-anaknya marah. Ya, kami malu dengan keadaan ibu kami menjadi anjing. Maka kembalikanlah ia menjadi manusia kembali. Didoakan lagi. 3 doa ini memang yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, Bal'am bin Bawra' tadi hina dirinya, rendah dirinya, bahkan imannya hilang daripada kolbunya. Sebab apa? Dia menundukkan pikirannya, hatinya, dirinya kepada orang-orang ahli dunia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, harap kita itu silakan berharap. Kita itu silakan bekerja. Bekerja kita bekerja. Sifatnya orang beriman adalah kerja profesional. Sesuai dengan akadnya. Namun harapan itu kita letakkan pada Allah Ta'ala. Aku kalau dipecat kemana lagi aku mesti pergi? Aku kalau tidak di sini kemana lagi aku mesti pergi? Ini iman kita rusak. Ketika kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah kita. Ujian itu biasa, turun naik, turun naik, turun. Tapi jangan meletakkan harapan kita, kalau aku nggak kerja di sini, maka habis rezeki itu. Tak boleh begitu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita selalulah kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, dan dialah yang memberikan kepada kita sifat ataupun hati yang luas. Maka hadirin rahmati Allah, ini diantara sifat-sifat daripada anjing. Nah, jadi mungkin jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan untuk kita diskusikan. Ya, silakan Bu, kira-kira. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua, fi dunya wal akhirah, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi Rabbi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya untuk membuka mute-nya. Atau boleh di chatting. Silakan teman-teman. Mungkin saya mau bertanya Ustadz terkait anjing. Kalau begitu Ustadz, apakah sih hukum memelihara anjing? Ya. Karena di sini kan kebanyakan majikan itu melihara anjing. Yang kita tahu bahwa anjing itu kemanfaatannya misalkan menjaga ternak atau dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Jadi memang kebiasaan kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang agak cukup mungkin ada yang terasa berat dengan untuk mensucikan najisnya. Nah, mazhab Imam Syafi'i ketika kita terpegang, jadi air liurnya bahkan badannya. Mazhab Syafi'i bukan hanya air liurnya saja, tetapi badannya juga. Dengan syarat apa? Basah dua-duanya. Kalau basah dua-duanya, maka najislah tangan kita. Sehingga dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Debu ini nggak perlu banyak-banyak. Kalau 1 ember misalnya, cukup 1 sendok aja. Ambil pasir di luar, campurkan dikit aja. Nggak perlu mungkin 1 ember untuk kita ambil cangkol, kita sehingga penuh pasir di dalam ember itu. Tak begitu. Nah, kita yang berprofesi mungkin ada menjaga daripada mungkin anjing
majikan. Nah, tak usah kita buat sulit. Sebab apa? Mazhab Maliki memang tidak menganggap anjing sebagai najis. Itu mazhab Maliki. Namun kita memang cukup hati-hati juga. Karena supaya keluar daripada khilaf itu, maka kita kalaulah mungkin tersentuh anjing ketika mau sholat, silakan dibersihkan dengan cara seperti itu. Tapi memang tadi, kalaulah kita mungkin memelihara anjing. Jadi memelihara anjing bagaimana hukumnya? Tadi kan memandikan ataupun memelihara untuk diri kita sendiri bagaimana hukumnya? Jadi memang ulama berbeda pendapat. Yang kesimpulannya, kalaulah untuk keperluan rumah saja, hobi-hobi, sebaiknya tak usah, sebaiknya. Tetapi kalaulah mungkin untuk berburu, menjaga sawahnya, itu silakan, diperbolehkan untuk menjaga rumahnya ataupun menjaga sawahnya. Nah tadi, ketika seseorang itu dia menjaga anjing tuannya, sebaiknya memang jadi tak usah diperberat. Karena memang anjing itu dalam mazhab Maliki boleh saja untuk dipelihara. Bahkan di Mesir itu memang rata-rata. Cuma karena kita memang di Indonesia memang mazhabnya Syafi'i. Kalau kampung itu ada anjing, berarti kampung ini kurang bagus. Kalau kampung santri itu ada anjing, memang istilahnya nampaknya memang kurang baik. Jadi sebab apa? Karena memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Namun tadi tak usah kita buat sulit. Intinya kalaulah memang dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, itu tak usah dipermasalahkan. Ada mazhab Maliki yang membolehkan ataupun tidak menganggap najis anjing itu. Tapi tetap sebaiknya tadi kita khuruj minal khilaf, kita ambil sebagaimana kebiasaan kita di Indonesia, tetap dibasuh 7 kali. Ya, begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, tapi luar dari tema boleh Ustadz? Ya. Apa perbedaan antara kodrat dengan takdir? Sekian Ustadz. Kodrat? Iya, kodrat dengan takdir. Iya. Kodrat, kalau dari segi bahasa, kudrotun. Jadi bahasa itu kadang mempengaruhi kudrotun, itu artinya kekuasaan. Kalau takdir, itu semata-mata. Kalau dari segi bahasa Arabnya, kudrotun dengan takdir. Itu lafaz fi'il madinya sudah berbeda. Nah, kudrotun, kekuasaan. Memang sama-sama kodaro, tapi maknanya lain. Jadi kudrotun, kekuasaan, kemampuan. Seseorang dia mampu untuk berdiri. Jadi salah satu daripada syarat seseorang itu dia sholat, dia ada kudroh. Kudrohnya apa? Dia mampu untuk berdiri. Salah satu yang diwajibkan ketika seseorang itu dia berhaji, ada kudrohnya, kemampuan fisiknya ketika dia mau berhaji. Nah, kalau takdir itu biasa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang al-qadir. Jadi takdir itu memang semata-mata punya Allah. Kita ini masuk surga ataupun masuk neraka semata-mata pilihan Allah. Jadi tak boleh kita tuh menyatakan diri kita, oh aku ahli surga, oh dia itu ahli neraka. Sebab apa? Kita belum tahu ini. Semasa kita di dunia, perintah Allah Ta'ala adalah kita tuh berusaha melazimkan diri kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadir bersama orang-orang ahli ilmu. Sebab orang itu dia mati, dia wafat sesuai kebiasaannya. Nah, tetapi kalau kita memang sebagaimana biasanya kita ini mengaji, jangan menganggap diri kita suci. Alasannya apa? Nggak tahu kita ini bagaimana akhir hayat kita. Makanya khauf dengan roja, takut dan harap itu mesti jalan dua-duanya. Takut kalau saya ini
saya sholat, saya baca Quran, saya beribadah kepada Allah Ta'ala, saya takut-takut tak diterima amalan saya. Sholat ditolak semuanya. Kemarin ada kita bahas, ada orang yang sholat, dia 60 tahun, dia sholat. Ternyata sholatnya salah. Akibat dia menganggap bahwa rambut itu tak wajib untuk ketika wudhu. Maka kalau rambut saja tak dibasuhnya selama 60 tahun, berarti seluruh daripada sholatnya itu mardudun, tertolak. Maka yang rahmati Allah, kalau kita melihat ada saudara kita yang dia dalam posisi keadaan maksiat, maka janganlah menghinanya. Satu. Yang kedua, jangan suuzon. Jangan kita sangka buruk. Yang ketiga, mungkin saja itu adalah maksiatnya yang terakhir dan dia berubah menjadi ahli ketaatan. Dan kita mesti khawatir diri kita. Satu, khauf, takut. Yang kedua adalah roja. Tadi takut-takut kita, seluruh amalan kita yang banyak itu ditolak semua oleh Allah SWT. Yang kedua, kita harap, saya ini baca Quran saya juga lemah, kadang juga nggak baca Qurannya juga Ramadan saja, zikirnya juga apalagi, sholat sunnahnya ya malas-malas juga. Tapi ya Allah, aku ini menjaga diriku dengan imanku. Aku ini berusaha untuk hadir dalam majelis perantau online ini ya Allah. Bantu aku ya Allah, terimalah amalanku yang walaupun yang sedikit ini di hadapan-Mu ya Allah. Nah, itu dua-duanya jalan. Takut jalan, roja, harap juga jalan. Jadi takdir tadi, itu kita cara memahaminya. Takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas ini. Sekarang itu surga udah jalan, neraka sudah jalan. Penghuninya itu tinggal masuk aja. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, itu takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus harap pada Allah Ta'ala, minta sama Allah agar iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Nah, demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang lain lagi, dipersilahkan? Atau mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz sambil nunggu yang nanya? Nah, tadi kita meluruskan juga kodrat ya, kodrat ada juga kan bahasa Indonesia. Kodratnya dianggapnya sebagai takdir. Jadi ada yang menganggap, oh, saya kodratnya kan seperti ini. Saya dalam tubuh yang salah. Jiwa saya ini adalah jiwa laki-laki walaupun dalam tubuh perempuan. Jiwa saya ini perempuan walaupun dalam tubuh laki-laki. Nah, itu siapa yang dia mutakhannis? Orang laki-laki dia seperti perempuan, orang yang perempuan dia seperti laki-laki. Ini mutakhannis. Jadi tidak ada yang seperti itu. Jadi biasanya yang ada sifat-sifat seperti itu, seperti di Thailand sudah banyak betul, karena dia aslinya laki-laki tapi dirubahnya jati dirinya menjadi perempuan, bahkan lebih cantik daripada perempuan itu sendiri. Nah, ini biasanya adalah bukanlah masalah gennya, bukan, tetapi ada psikologinya dalamnya. Jadi ada yang bermasalah dalam jiwanya. Maka kodrat kita, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki, sebagai perempuan, itulah yang terbaik. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk menyelesaikan, mengobati diri kita. Itu psikologi. Jadi penyakit itu adalah penyakit psikologi, bukanlah penyakit gen. Ini adalah gen yang silap ini dalam tubuh yang salah, tetap begitu. Nah, mungkin demikian. Ada lagi kira-kira? Baik teman-teman, ada lagi? Saya mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini juga melenceng dari tema Ustaz, mohon Ya. maaf. Sekarang itu budaya di Hongkong itu kebanyakan mbak-mbaknya itu pakai gamis yang istilahnya menyapu tanah. Tapi juga gedombrongan, maksudnya enggak ketat di badan Ustaz. Tapi yang mau saya tanyakan itu jikalau masuk masjid itu kebanyakan tidak memakai mukena. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah yang seperti itu bahkan kalau jalan pun enggak dijinjing, jadi itu menyapu tanah, apakah itu sah Ustaz untuk sholat? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Untuk masalah najis itu kita melihat zohirnya. Najis itu ketika kita melihat ada zohirnya, bendanya. Contoh nih, kita kan di terminal ataupun di WC-WC kita, kan itu nggak nampak kan najisnya. Bendanya itu, kotorannya itu kan nggak nampak.
Air kencing itu kan nggak nampak. Apalagi khususnya di terminal kita di Indonesia. Kadang terminal-terminal itu kadang-kadang nggak bersih. Bau pesing misalnya. Nah, kalau kita yakin memang di situ baunya itu, oh ini kencingnya ada, kuning-kuningnya ada. Kotorannya itu masih ada, jelas najis. Maka kalau seperti itu, nampak zatnya, itu najis. Nah, pertanyaannya kembali. Banyak pakai baju yang dia menyeret ke tanah. Bagaimana nih ketika dibawa sholat? Bahkan, nggak pakai mukena lagi. Sholatnya langsung dengan pakai pakaian itu. Bagaimana nih? Nah, pertama, lihat dulu tanah ada tidak kemungkinan di dalam di bajunya itu ada nggak tai? Tai-nya itu ada nggak? Kotornya itu ada nggak? Kalau tidak ada misalnya, kotor iya, kotor berbeda dengan najis. Kotor berbeda dengan najis. Jadi kalau kotorannya itu tai ayam misalnya, kotoran ayam itu ada di situ. Nah, kalau seperti itu jelas dia, maka najislah pakaiannya dan dia wajib untuk mencucinya. Tetapi, kan kita nggak tahu nih. Jadi dulu sahabat itu, mereka nggak pakai sendal. Ketika mereka ke masjid, sahabat itu banyak yang nggak pakai sendal seperti kita. Bahkan masjidnya itu hanya ya tanah begitu. Cuma hanya pembatasnya aja. Jadi ini atapnya. Dan ketika memasuki masjid itu hanya berupa tanah saja. Loh, jadi sahabat bagaimana ketika ke masjid? Ya begitu aja. Nggak ada seperti kita. Ada WC-nya, ada kerannya, ada kamar mandinya. Nah, dulu sahabat itu mereka ketika berjalan menuju ke masjid, mereka langsung ke masjid. Bahkan tai unta itu berceceran di di tanah-tanah Madinah. Maka kesimpulannya apa? Selagi mana tidak jelas zat daripada najis tersebut, maka boleh saja kita untuk sholat menggunakan pakaian tersebut. Jadi zatnya itu. Jadi kita hilangkan. Oh nanti kan begini-begini. Tak usah, kita hilangkan. Kamar mandi. Selagi mana zatnya nggak jelas, maka kita hilangkan was-was itu. Jadi sah ataupun boleh seseorang itu dia sholat dengan keadaan seperti itu. Ya, begitu Bu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Duafa Hongkong, konsultasi online di 52982419. Kemudian yang terakhir yaitu acara yang ke-6, doa kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kami persilahkan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menjadi orang-orang yang tawadhu, ya Allah. Berikanlah sifat-sifat yang baik dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia-manusia yang kurang akhlak, ya Allah. Kurang dalam kebaikan, ya Allah. Kurang zikir baca Qur'annya, ya Allah. Bantu kami untuk meningkatkannya, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk dekat dengan Kau, wahai Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk lebih banyak ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk meningkatkan keilmuan kami, ya Allah. Ya Allah, ridailah kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Allah, keputusan ada di tangan Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang baik, ya Allah, di akhir hayat kami. Berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Diri kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Teman-teman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Jikalau ada kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian siang hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaiannya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup kajian sore ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.